Ada penggalan pernyataan Allah yang sering kita dengar dalam Quran surat At-Tin. Tetapi banyak yang salah kaprah memahaminya. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan insan. Insan ini spesifik, mengacu kepada manusia. Yang sering diterjemahkan fi ahsani taqwim itu dengan terjemahan yang sangat sempurna. Pertanyaan selanjutnya, apa betul manusia itu sudah sempurna? Atau manusia ini makhluk yang memiliki potensi untuk bisa sempurna? Beda. Kalau sudah sempurna, ya berarti sudah mencapai titik akhir. Tetapi kalau manusia ini adalah makhluk yang memiliki potensi untuk mencapai kesempurnaan, berarti harus mengalami proses evolusi. Itu sebabnya evolusi terjadi dalam dua dimensi. Yang pertama adalah evolusi fisik, yang kedua adalah evolusi kesadaran. Saya memahami dari ayat itu yang sudah sempurna itu adalah evolusi fisiknya. Jadi tujuan akhir dari penciptaan semesta raya ini adalah tubuh manusia. Sekali lagi, tujuan akhir dari proses penciptaan semesta raya ini adalah tubuh manusia. Itu sebabnya ada hadis qudsi yang menyatakan kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an u'rifa fa khalaqtu khalqan. Aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan ciptaan agar dengan ciptaan itu ya mereka dapat mengenali aku. Jadi manusia itu secara fisik merupakan tujuan akhir dari proses penciptaan alam semesta. Makanya tidak ada lagi evolusi fisik. Karena secara fisik ini sudah sempurna. Di mana letak kesempurnaannya? Letak kesempurnaannya adalah karena tubuh fisik ini kendaraan terhebat yang dititipkan kepada manusia agar manusia bisa mencapai kesempurnaan. Kalau kita mengenal istilah malaikat, malaikat itu ya satu bagian saja sebagai malaikat. Kalau kita mengenal istilah syaitan, iblis, itu juga satu komponen saja, syaitan, iblis. Tapi kalau kita berbicara manusia, di dalam satu unsur ini yang bernama manusia terdapat banyak komponen. Allah bersama manusia, malaikat bersama manusia, syaitan bersama manusia. Itulah kesempurnaannya manusia. Makanya manusia bisa berada di alam manapun. Manusia bisa menembus alam malakut, alam jabarut.
bisa menembus alam-alam tinggi, tapi manusia pun bisa menembus alam-alam rendah. Ada yang senang bergaul dengan hantu? Ada. Ada yang senang bergaul dengan genderuwo? Ada. Ada juga manusia yang bisa menembus alam-alam yang tinggi, alam malakut, alam jabarut. Bisa. Itulah kebebasan yang diberikan pada manusia, potensi yang diberikan pada manusia untuk mencapai kesempurnaan, sekaligus juga manusia kalau tidak bisa mencapai kesempurnaan bisa menjadi hina, lebih hina lagi daripada binatang. Makanya di ayat yang sama Allah mengatakan, ya, summa radadnahu asfala safilin. Diciptakan sebagai makhluk yang sempurna, tetapi manusia bisa turun mengalami degradasi. Summa radadnahu asfala safilin. Begitu manusia tidak bisa menggunakan potensi untuk mencapai kesempurnaannya, dia akan jatuh, bahkan lebih jatuh daripada binatang-binatang yang lain. Kenapa begitu? Karena manusia ini secara fisik sudah mengalami proses evolusi yang sempurna dan tidak ada evolusi fisik lagi. Titik sampai di sini. Oleh karena itu, yang dibutuhkan oleh kita sekarang adalah memanfaatkan potensi yang diberikan kepada kita ini untuk mengalami proses evolusi kesadaran. Itu. Mengapa harus mengalami evolusi kesadaran? Dan mengapa Allah menciptakan makhluk yang bernama manusia? Untuk apa? Allah itu sudah maha sempurna. Allah itu sudah maha kuasa. Allah itu sudah maha pengasih, maha penyayang. Lalu buat apa Allah menciptakan manusia? Untuk apa sesungguhnya? Jadi kalau kita belajar ilmu ma'rifat tentang 7 martabat alam, jadi Allah yang ada di alam ahadiyah, di alam wahidiyah, menyendiri di situ dengan segala kesempurnaannya. Beliau itu tidak bisa menikmati kesempurnaan. Maka dari 7 martabat alam itu, dari martabat alam yang pertama turun ke martabat yang kedua, turun ke martabat yang ketiga, sampai akhirnya turun ke martabat alam yang ketujuh yang disebut dengan insan kamil. Untuk apa? Karena beliau ingin menikmati kesempurnaan ciptaannya. Ayo, Allah pernah tidur? Gak pernah. Allah pernah ngantuk? Ngantuk pun tidak, apalagi tidur. Karena beliau maha sempurna. Makanya dalam ayat kursi Allah menyatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Udah sempurna. La ta'khuduhu sinnatu wala naum. Saking sempurnanya beliau, gak pernah ngantuk, gak pernah tidur. Siapa yang suka ngantuk dan tidur? Kalian. Lagi dengar saya kajian aja ngantuk. Lucu ya. Padahal niatnya dari rumah mau kajian, nyampe sini ngantuk. Bukan hanya ngantuk, malah tidur lelap. Kapan sih enaknya tidur? Kan ketika ngantuk.
Betul? Allah tuh gak pernah ngantuk. Makanya Allah tidak pernah merasakan nikmatnya tidur. Maha sempurna. Kita ini diberi ngantuk supaya merasakan nikmatnya tidur. Makanya sebelum tidur, nikmat tidur, persembahkan dulu buah ngantuk itu kepada Allah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Karena Allah menciptakan ngantuk, menciptakan tidur, itu untuk persembahan kepada beliau. Yang dibutuhkan Allah cuma 4. 1, lillah. Apapun yang kau lakukan karena Allah. Yang kedua, billah. Apapun yang kau lakukan harus bersama Allah. Yang ketiga, bismillah. Apapun yang kau lakukan harus atas nama Allah. Dan yang terakhir, alhamdulillah, segala puji milik Allah. Jadi persembahkan. Makanya sebelum tidur, persembahkan ya kenikmatan tidur itu kepada Allah. Karena Allah menciptakan kita manusia itu untuk merasakan kesempurnaan ciptaannya. Makanya beliau turun ya ke martabat alam yang ke-7 sebagai insan kamil. Kapan kalian merasakan enaknya makan? Ketika lapar. Betul? Coba. Kalau sudah kenyang dikasih makan, enak gak? Gitu. Makanya makan yang enak itu yang sedikit. Ya? Itu. Bikin sambal sacoet. Nikmat. Daseuran tuang. Betul gak? Iya. Kade tong nyambal deui. Yang berikutnya mah gak enak. Karena yang berikutnya tinggal nafsu. Makanya ketika makan enak. Persembahkan enak itu kepada Allah. Allah hanya butuh ya, hanya butuh kau sadar bahwa nikmat itu karena dia sedang merasakan kesempurnaan ciptanya. Makanya persembahkan. Kalau kalian susah, ajak Allah. Persembahkan kesusahanmu itu kepada dia. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Ya Allah, segala puji hanya milikmu. Aku pasrahkan seluruh masalahku kepadamu. Karena engkaulah satu-satunya penolongku. Senang tuh kalau Allah diajak begitu. Makanya doa bukan ngajarin Allah supaya Allah ngikutin keinginan kita. Tapi doa itu adalah memasrahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Biar Allah hadir billah beserta kita. Gitu. Kenapa ya masalah saya kok gak kelar-kelar. Habis masalahnya dikekewek sorangan. Harusnya sertakan dia yang maha segalanya. Makanya kenapa ada pendapat dari orang-orang yang sudah tinggi kesadarannya, di tingkat kesadaran yang tinggi kita bisa menyelesaikan masalah bahkan tanpa upaya kita. Itu dulu banyak yang gak ngerti statement itu. Makanya dengarkan di YouTube saya menjelaskan tentang 7 jalan baru yang menakjubkan. Salah satu dari 7 itu adalah yang nomor 7. Apa itu? Mendapatkan sesuatu yang besar dengan upaya sesedikit mungkin. Makanya hidup itu bukan perjuangan. Hati-hati. Kalau kita memandang hidup itu sebagai perjuangan, ya apapun yang kau ingin dapat selalu harus dengan perjuangan. Karena filsafatmu yang keliru di pikiranmu menganggap hidup adalah perjuangan.
Hidup itu susah dan penuh perjuangan. Kenapa sih tidak kita pandang hidup itu mudah dan menyenangkan? Bagi orang yang memandang hidup itu mudah dan menyenangkan, maka dia akan mendapatkan kemudahan dan selalu menyenangkan. Sebagian orang yang memandang hidup itu susah dan penuh perjuangan, mau teh manis saja harus penuh perjuangan. Jadi sebetulnya itu adalah like attracts like. Yang kau dapat dalam hidup tergantung sudut pandangmu terhadap hidup seperti apa. Makanya lihat ya, orang-orang yang negatif aja ya, sudut pandangnya terhadap kehidupan hasilnya negatif saja. Mohon maaf ya. Iya. Keluarga berantakan. Ekonomi berantakan. Tubuh fisik berantakan, pikiran berantakan, spiritual berantakan, semuanya berantakan. Like attracts like. Yang serupa menarik yang serupa. Nah, bagus gak berantakan? Bagus. Karena ketika berantakan itu menjadi indikator untuk kita bangkit. Kalau kita bisa membacanya. Bagus. Sakit bagus enggak? Bagus. Karena dengan cara itulah tubuh bicara kepada kita. Kata tubuh, tolong dong perhatikan saya. Tubuh sedang berteriak dengan rasa sakit supaya kita mengalami perubahan tentang cara hidup. Tolong dong kata lambung. Ini udah kepenuhan nih. Jangan dimasukin terus. Stop. Beri saya waktu 8 jam untuk memproses yang tadi sudah kamu masukkan. Ini jam 6 makan nasi goreng, jam 7 makan cireng, jam 8 makan kupat tahu, jam 9 kemudian makan bala-bala, jam 10 makan gehu, jam 11 mie ayam, jam 12 mie kocok, jam 1 nasi timbel. Ya amruk. Timbullah penyakit namanya mah. Mah itu tidak selalu kurang makan. Mah itu sebetulnya menjejalkan makanan pada lambung. Akibatnya lambung mengalami kerusakan. Karena apa? Batas kemampuan lambung untuk menggiling makanan kolampaui. Sakit jadinya, ada luka di lambung. Ketika luka di lambung terjadi, maka lambung menimbulkan gas-gas yang tidak penting. Nah, gas itu kalau berakumulasi mendesak ke hati, mendesak ke jantung, sesek jadinya. Bagus gak sakit? Bagus, karena sakit itu tubuh sedang bicara. Nah, menjadi tidak bagus saat kita tidak mau mendengar apa kata tubuh lewat sakit itu. Saya menderita hidupnya, bagus? Bagus, kalau kau bisa menangkap makna di balik penderitaanmu. Sebetulnya itu adalah semesta sedang mengingatkanmu. Ada sesuatu yang harus kau rubah. Ini yang terjadi sekarang ini, ketika kita sudah menderita, diam saja dalam penderitaan. Tidak mau mengambil sikap untuk melakukan perubahan. Ngerti apa tidak? Jadi cobalah sekarang lillah, billah, bismillah, alhamdulillah, praktekkan dalam hidup. Karena Allah, bersama Allah, atas nama Allah, segala puji habis untuk Allah. Berkahnya mulai datang. Agama itu praktek. Dan kalau kita tidak mau mempraktekkan, ya gak usah ngaji. Kalau ngaji hanya mengkoleksi pengetahuan, menjadi kolektor pengetahuan, gak usah ngaji. Ngaji itu sebetulnya kita mengumpulkan sejumlah pengetahuan untuk dipraktekkan. Kalau tidak dipraktekkan ya percuma saja. Kalau sudah ngaji dengan saya, cirinya satu, badan jadi sehat. Satu, itu indikatornya. 2, pikiran menjadi bernas, cerdas.
emosi terkendali, spiritual meningkat, kesadaran terus menanjak. Terbaca dari sini oleh saya. Terbaca. Kalau jalan saja sudah tidak percaya pada diri sendiri. Dari jalannya udah kebaca itu. Dulu pertama ketemu saya jalannya begini. Udah ngaji dengan saya jalannya harus berubah. Berubah. Sedikit lebih kencang. Jalan aja lambat. Dandan lambat. Ngomong lambat. Mata berkedip lambat. Jadi spiritualitas itu harus membangun ya energisitas. Harus lebih energetik. Itu yang disebut dengan menua sekaligus juga mendewasa. Jangan menua itu kemudian menjadi kekanak-kanakan. Jangan menua itu menjadi melemah. Menua menjadi menguat apabila kita menua sekaligus mendewasa. Makanya di Quran surat At-Tin itu ada pernyataan yang sangat indah. Watin, watin, wazaitun. Demi tin. Apa sih tin itu? Wazaitun. Tin itu ada di pohon zaitun. Mana pohon zaitun? Pohon zaitun itu tubuh kita. Ini kendaraan terhebat yang sudah diciptakan Allah untuk melakukan perjalanan, melakukan evolusi kesadaran. Dan di pohon zaitun ini ada tin, ada buah tin. Di mana diletakkan buah tin? Waturisinin, waturisinin. Tur itu gunung. Mana gunung? Ini bagian tertinggi dari diri kita, puncak kesadarannya manusia. Inilah tin kita. Inilah zaitun kita. Watin, wa zaitun, wa turisinin. Wahadal baladil amin. Temukan kota yang indah di situ. Temukan kota yang indah di situ. Keluar dari kampungmu. Bunuh egomu. Temukan kota yang indah di situ. Wa turisinin, wa turisinin. Karena pusat semesta ada dalam diri. Itulah yang kemudian ditekankan oleh Allah. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan tubuhmu. Tujuan terakhir dari penciptaanku. Tidak ada evolusi setelah tubuh manusia. Tidak ada lagi evolusi. Karena apa? Tubuh ini sudah sempurna untuk memperjalankan kita menuju evolusi kesadaran. Mencapai sidrah al-muntaha. Itu. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Tapi kemudian perjalananmu akan jatuh ke lembah kebinasaan yang sangat mengerikan. Illal ladzina amanu wa amilus solihah. Kecuali satu orang yang beriman yang sudah terbuka penglihatannya kepada Allah. Yang kedua adalah wa amilus solihah. Tahu metode, tahu cara untuk mempergunakan tubuh agar kesadaran kita mengalami evolusi. Itu Quran surat At-Tin itu keren. Illal ladzina amanu wa amilus solihah falahum ajrun. Bagi mereka adalah zat Allah. Ajrun itu zarah. Zarah itu adalah zat. Falahum ajrun. Bagi mereka adalah zat Allah. Ghairu mamnun, yang tidak akan pernah ada henti-hentinya. Abadi, seabadi ilahi. Gitu. Paham? Ayo. Jadi evolusi fisik sudah selesai.
Sekarang kita tinggal memperjalankan diri kita untuk mengalami proses evolusi kesadaran. Itu yang paling penting. Karena perbedaan kebahagiaan satu makhluk dengan makhluk yang lain terletak pada gradasi kesadarannya. Itu saja. Apa sih bedanya tumbuhan dengan hewan? Apa bedanya hewan dengan manusia? Perbedaannya adalah dalam gradasi kesadarannya. Makanya ketika manusia meninggal, manusia itu cuma dua kemungkinan. Satu, bisa memasuki alam tinggi. Yang kedua, bisa memasuki alam rendah. Alam tinggi ada tiga. Yang pertama adalah kembali menjadi manusia. Jadi kembali menjadi manusia, seburuk apapun nasibnya itu tetap alam tinggi. Karena alam tinggi yang kedua namanya alam dewa. Alam dewa yang tinggi. Alam tinggi yang ketiga alam dewa yang rendah. Jadi alam dewa ada dua, alam dewa tinggi, alam dewa yang rendah. Tetapi jangan mengira bahwa alam dewa lebih tinggi daripada alam manusia. Alam manusia adalah alam tertinggi di alam paling tinggi. Jadi menjadi manusia itu adalah tujuan akhir dari proses evolusi. Makanya banyak manusia yang tidak sadar menjadi manusia ini luar biasa. Nah, ketika dia tidak bisa memanfaatkan sebagai manusia yang sudah di posisi alam tinggi, maka dia bisa jadi masuk alam rendah. Alam rendah ada tiga. Satu alam binatang, yang kedua alam hantu, dan yang ketiga yang disebut dengan alam neraka. Bisa paham? Nah, makanya ya, coba perhatikan surat Atin, surat Ad-Duha, dan surat Nasyirah itu satu paket. Wadduha wal-laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula. Itu puncaknya. Makanya ciptakan sebab-sebab yang akan menimbulkan akibat yang baik di kehidupan yang akan datang. Makanya orang yang berkesadaran dalam hidupnya sekarang terus saja berupaya menciptakan sebab-sebab baik agar di kehidupan yang akan datang dia bisa menuai akibat-akibat baik. Dan orang yang berkesadaran tinggi tidak mau terjebak untuk menciptakan sebab-sebab buruk di kehidupan yang sekarang. Karena dia tahu sebab buruk akan menimbulkan akibat buruk di masa yang akan datang. Itulah proses evolusi. Ya, gitu. Makanya walal akhiratu khairun laka minal ula. Yang modalnya saat ini. Modalnya di sini. Dan apa yang kita lakukan saat ini, itu yang akan kita tuai di masa yang akan datang. Itu saja. Makanya dalam bahasa Quran disebut fastabiqul khairat. Berlari cepat menggapai kebaikan. Berlomba-lomba untuk melakukan sebab-sebab baik. Karena sebab baik pasti akan menimbulkan akibat yang baik. Itu saja. Dan jangan lupa ketika kita memberi, hati-hati. Itu memberi tidak memberi siapapun. Karena semua pemberian akan kembali kepadamu. Ketika kau memberi, sebetulnya kau sedang menciptakan sebab baik untuk menimbulkan akibat baik. Dan semua yang kau berikan pada orang hari ini, itu adalah untukmu sendiri. Makanya tidak ada pemberian kepada orang lain, tidak ada. Yang ada itu adalah pemberian untuk diri kita sendiri. Makanya orang yang pelit itu karena dia berpikir kalau dia memberi adalah memberi pada orang lain. Padahal sesungguhnya dia memberi untuk dirinya sendiri. Dia sedang menciptakan sebab baik untuk akibat baik bagi dirinya sendiri. Jadi saya heran aja kalau ada orang yang pelit.
Dikiranya memberi itu buat orang lain. Tidak. Memberi itu untukmu sendiri. Karena semua yang kau berikan akan kembali padamu di masa yang akan datang. Tidak ada buat orang lain. Bahkan harus bersyukur ketika masih ada orang yang mau diberi. Karena kita menitipkan pemberian kita kepada mereka untuk dituai oleh kita di kehidupan yang akan datang. Bayangkan kalau tidak ada orang yang mau diberi. Ketika tidak ada orang yang mau diberi, maka tidak akan terjadi proses pemberian. Maka di masa yang akan datang kita tidak punya tabungan. Jadi sebetulnya orang-orang yang dihadirkan untuk diberi adalah bank tabungan kita. Di situ kita titipkan semua kebaikan kita untuk dikembalikan semesta kepada kita. Itu bank. Itu bank. Itu yang namanya tabungan kebaikan kita. Dan kalau tidak ada yang menampung, tidak ada pemberian. Jadi, jangan sombong ketika kita bisa memberi. Karena apa? Karena pemberian tidak ada kalau tidak ada orang yang mau diberi. Makanya saya sering mengatakan, semoga yang diberi dengan yang memberi sama-sama berbahagia. Paham? Gitu. Karena kalau tidak ada orang yang mau diberi, kita pun tidak merasakan kebahagiaan. Karena kita tidak memberi. Justru ketika kita memberi, disitulah kita merasakan kebahagiaan. Jadi bahagia itu ada dua, pada yang diberi dan pada yang memberi. Dan siapa yang paling bahagia dari yang memberi dan diberi? Allah. Allah yang maha sempurna sedang merasakan kesempurnaan dari ciptaannya. Dan kesempurnaan dari ciptaannya itu ada dua. Satu ada yang memberi, yang kedua ada yang diberi. Makanya ketika kita bisa memberi, persembahkan pemberian kita kepada Allah. Dan ketika ada yang diberi, persembahkan rasa bahagia diberi kepada Allah. Itu yang disebut dengan syukur.